Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas dan Mbak mahasiswa yang luar biasa. Selamat datang kembali di sesi keempat mata kuliah komunikasi organisasi. Nah, sebelum kita mulai, saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Mas dan Mbak mahasiswa yang sudah aktif di forum diskusi dan yang sudah mengirimkan tugas pertama di sesi ketiga yang lalu. Eh, Keren banget partisipasi kalian, Mas dan Mbak semuanya, sangat berharga untuk pembelajaran kita bersama. Tapi bagi mahasiswa yang belum submit tugas, saya ingatkan ya, due date-nya yaitu hari Senin tanggal 3 November tahun 2025, pukul 15 atau jam 3 sore. Jadi masih ada waktu kok bagi mahasiswa yang belum mengirimkan tugas. Jangan sampai telat dan sayang untuk nilainya. Nah, Mas Mbak dan semuanya, nah di sesi keempat ini kita akan bahas topik yang sangat penting yakni di modul 4 tentang media dan saluran komunikasi organisasi. Nah, ini adalah infrastruktur dari komunikasi organisasi, bagaimana pesan kita bisa sampai dan efektif ke penerima yang tepat dalam sebuah organisasi. Nah, Mas dan Mbak semuanya, jadi apa sih bedanya antara media dan saluran komunikasi? Gampangnya itu begini, media itu alat atau cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan, sedangkan saluran itu jalur atau rute yang dilalui pesan tersebut. Media komunikasi organisasi itu banyak jenisnya. Ada media cetak seperti memo, surat, newsletter, dan bulletin internal. Ini yang tradisional tapi masih efektif untuk digunakan untuk dokumentasi formal dalam sebuah komunikasi organisasi. Terus ada media elektronik seperti email, intranet, video conference, dan aplikasi komunikasi internal lainnya. Ini yang paling penting yang sering dipakai sekarang karena sifatnya cepat dan efisien. Lalu ada media digital dan sosial seperti grup WA, Microsoft Teams, atau platform kolaborasi lainnya seperti misalkan di UT ini ada platform tutor ini. Nah, ini yang lagi happening banget, real time dan bisa kolaborasi langsung. Untuk saluran komunikasi ada beberapa tipe. Yang pertama yaitu saluran formal yang mengikuti struktur hierarki organisasi seperti rapat resmi dan laporan kantor. Ada juga laporan informal seperti obrolan di grup WA atau di pantry dan grup chat karyawan yang sifatnya lebih santai tapi tetap penting untuk networking internal. Nah, Mas dan Mbak semuanya, pertanyaan kapan kita harus pakai media yang mana? Pakai media yang mana? Nah, ada beberapa pertimbangan. Pertama, dilihat dari sifat pesannya. Kalau pesannya kompleks dan perlu penjelasan detail, lebih baik pakai media yang memungkinkan komunikasi dua arah, seperti meeting atau video call. Kalau cuma informasi sederhana, cukup pakai email atau memo sudah cukup. Yang kedua, pertimbangkan urgensinya atau tingkat kepentingannya. Pesan urgen pakai media yang cepat dan langsung seperti telepon atau chat instan. Kalau nggak urgent, email atau memo bisa jadi pilihan. Ya, yang ketiga yaitu perhatikan juga dari karakteristik audiennya. Generasi muda atau Gen Z lebih nyaman dengan media digital, sementara generasi baby boomer atau milenial mungkin lebih prefer face to face atau email formal. Nah, yang penting perlu diingat dalam era digital ini organisasi perlu mengadopsi multi channel approach, kombinasi berbagai media dan saluran untuk memastikan pesan tersampaikan ke semua pihak secara efektif. Jangan cuma andalkan satu saja, tapi integrasikan berbagai channel sesuai kebutuhan. Nah, jangan lupa tentang media richness theory. Semakin kompleks pesannya, semakin kaya media yang dibutuhkan. Face to face itu media paling kaya, disusul video call, telepon, email, sampai memo tertulis. Nah, Mas dan semuanya, topik ini super relevan dengan dunia kerja yang Mas dan Mbak kalian geluti.
Nah, bayangkan saja kalau salah pilih media untuk komunikasi, bisa-bisa pesannya nggak efektif atau malah bikin miskomunikasi. Silahkan pelajari modulnya dengan baik, perhatikan tabel dan contoh-contoh yang ada, terus kerjakan latihan dan tes formatifnya. Eh, saya ingatkan lagi tugas satu deadline-nya Senin 3 November 2025 jam 3 sore atau pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dan jangan lupa kirim diunggah di em, menu yang telah disediakan. Tetap semangat dan jangan lupa aktif berdiskusi. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.